Boris Yeltsin berkuasa selama 8 tahun setelah Uni Soviet jatuh, dan siap-siap deh, itu ibarat ngurusin sekolahan yang baru bubar. Dia kudu menghadapi tantangan berat untuk beralih ke ekonomi pasar. Gak heran kalau stabilitas politik di Rusia sempat goyang-goyang seperti skateboard yang salah arah. Nah, di sini ada Vladimir Putin. Dia mulai karirnya di KGB, kayak James Bond tapi tanpa mobil keren. Pengalaman dia sebagai agen intelijen bikin cara pandangnya tentang kekuasaan dan keamanan jadi lebih tajam, kayak silet. Gak heran dia punya langkah-langkah yang bikin orang lain berpikir 2 kali. Kemudian, perang Ceknya muncul. Ini adalah saat di mana Putin bisa unjuk gigi dan tunjukin betapa tegasnya dia menghadapi ancaman terorisme. Berkat aksi heroiknya, popularitasnya melambung tinggi di Rusia. Mungkin dia harus buka akun Instagram buat jadi influencer, ya. Dan jangan lupa, perang Ceknya yang dimulai tahun 1994 itu dimanfaatkan Putin untuk mendongkrak posisinya setelah Yeltsin angkat kaki. Ini adalah momen penting, kayak ketika kamu dapat nilai bagus di ujian, yang bikin kamu merasa, wow, aku memang luar biasa. Lalu muncul oligark yang sudah kaya raya di era Yeltsin. Mereka ini berpengaruh dalam kebijakan pemerintah, tapi pas Putin datang, semuanya jadi rumit. Kayak ngerjain tugas kelompok di sekolah, mereka diminta Putin untuk fokus ke bisnis, bukan politik. Waduh, ini sih bikin bingung. Tapi, pesan Putin agar oligark menjauhi politik tidak semudah itu. Kekayaan mereka justru bikin mereka lebih dekat dengan kekuasaan, kayak magnet yang nyangkut di kulkas. Jadi, mereka tetap punya pengaruh, walaupun sudah diingetin berkali-kali. Contoh seru dari oligark yang terjaring adalah Mikhail Khodorkovsky dan Gusinski. Mereka ditangkap karena berani kritik Putin, dan tuduhannya, penipuan dan penghindaran pajak. Nah, rasanya kayak dapat hukuman gara-gara bolos kelas, ya. Di antara oligark, ada 3 golongan yang dekat dengan Putin, lingkaran utama, Siloviki, dan yang gak punya hubungan langsung. Masing-masing punya peran dan pengaruh berbeda, seperti grup band yang punya genre musik yang berbeda-beda. Kelompok Siloviki ini terdiri dari elit intelijen dan militer yang memanfaatkan kedekatan mereka dengan Putin untuk mengeruk kekayaan. Soalnya, selama era Yeltsin, mereka ini gak punya kekuasaan, jadi sekarang saatnya balas dendam, kayak superhero yang comeback. Putin pun menggandeng kelompok mafia untuk menjalankan aktivitas ilegal dan cuci uang. Bikin jaringan yang saling menguntungkan, seperti barter mainan di sekolah. Ini menciptakan jalinan yang rumit dan sulit untuk dibongkar, kayak rahasia jari-jari yang terselip di dalam saku. Kemudian, ada Alexei Navalny yang muncul sebagai lawan politik Putin, berjuang untuk transparansi dan melawan korupsi. Dia meramaikan protes yang menunjukkan bahwa tidak semua orang setuju dengan kebijakan pemerintah, kayak suara sumbang di grup musik. Tapi nasib buruk menghampiri Navalny pada tahun 2013 dengan penangkapannya. Ini menunjukkan betapa represifnya rezim Putin terhadap oposisi. Pemerintah benar-benar menjaga suara-suara yang berbeda, kayak ibu yang jaga anaknya di toko mainan. Nah, tragisnya, mantan agen KGB Alexander Litvinenko tewas diracun di London. Ini jadi sinyal jelas tentang risiko yang harus dihadapi orang-orang yang berani kritik Putin. Kayak main petak umpet tapi tahu kalau ada yang siap-siap jebak di pojokan. Kekuasaan Putin memang luar biasa. Dia pakai berbagai cara untuk mengendalikan media dan menekan oposisi, termasuk kontrol dunia siber dan pengadilan yang berkeadilan rendah. Seolah-olah dia punya remote control atas semuanya, kayak penguasa dunia di film superhero. Walaupun banyak tantangan, Putin berhasil memperbaiki ekonomi Rusia dan bikin popularitasnya melambung selama 10 tahun. Umpama dia seperti pelatih basket yang berhasil melatih timnya jadi juara, meski banyak drama di lapangan. Dan, surprise! Putin memutuskan untuk mengubah masa jabatan presiden dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Jadi, dia bisa tetap berkuasa lebih lama. Seolah-olah dia bilang, aku masih mau bermain di lapangan, guys. Saat protes muncul akibat invasi Ukraina, terjadi penangkapan besar-besaran. Ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Kayak lihat teman-temanmu ngeluh karena snack favorit sudah habis, ya. Kekuasaan Putin diperkirakan masih akan berlanjut setelah pemilihan presiden 2024, walaupun ada dorongan untuk menghentikan perang.
Dukungan untuk invasi Ukraina pelan-pelan berkurang di kalangan masyarakat, layaknya fashion yang selalu berganti setiap tahun.